Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Wide. Bagaimana kabarnya Bu Reni pada siang ini? Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu Wide. Bu Wide gimana sehat? Alhamdulillah Ibu. Terima pesan melalui WA. Katanya Bu Reni ada yang ingin dibicarakan nih kayaknya hari ini dengan saya. Iya nih Bu Wide, pengen ngobrol-ngobrol, curhat-curhat gitulah. Soalnya bingung dipikirkan sendiri nih masalahnya. Udah pusing rasanya nih kepala. Boleh. Kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan atau direfleksikan nih Bu Reni? Begini Bu Wide, saya pengen curhat dan ingin mendapatkan solusi dari persoalan yang saya hadapi sekarang. Oh begitu. Kira-kira apa masalahnya nih? Yang membuat Bu Reni ini bingung. Ini kelihatannya bingung kali nih ya kayaknya. Biasanya Bu Reni ini kan semangat, fresh terus gitu. Mungkin ya apa yang ingin saya bantu? Silakan Bu Reni. Iya, gini Bu De. Alhamdulillah kan kita sekarang sudah menjalani kegiatan CGP nih Bu De. Dan Iya, alhamdulillah juga sudah masuk ke modul 2.3 dan akhir-akhir iya, ini yang menjadi kendala bagi saya nih Bu De, bagaimana caranya nih memanage waktu agar semua tugas terselesaikan. Kemudian nih Bu De, kan nih sekarang bulan Desember. Sekarang kan kita iya, ujian mid 3 kan. Jadi iya semua betul. nilai siswa harus direkap karena kita harus membuat rapor nanti kan. Ini untuk UHANA saja belum selesai nih Bu Ide nih. Tambah lagi dengan tugas TGP yang sudah mulai menumpuk nih. Ini kira-kira bagaimana nih Bu Ide? Oke, baik. Jadi ceritanya ini eh membagi tugas kayaknya ya. Membagi tugas Iya. CGP dengan Hmm. kendala dengan mau merekap nilai untuk ujian sekolah anak juga ya sekarang ya, lagi Iya. ujian. Ini pernah Bu Reni alami sebelum-sebelumnya kan? Biasa kalau yang sesibuk ini belum pernah sih. Pernah sih, Hmm, tapi kan kalau sekarang soalnya kan sudah berdempat dengan CGP ya. Biasanya kan kita ada latihan, ada di sekolah juga ngajar itu biasanya kan cuman latihannya beberapa minggu atau beberapa hari saja. Kalau ini kan memang waktunya berdempat dengan CGP, ini membuat lama untuk menyelesaikan tugasnya. Apalagi sekarang kan anak-anak ujian, jadi nggak terceceran lah gitu Bu Ide. oh iya begitu. Oke, yang sebelum terselesaikan itu tugas sekolah atau tugas CGP-nya gitu Bu Reni? Atau dua-duanya? Kedua-duanya Ayo, nih Bu Ide. kedua-duanya. Kayaknya Oke. kedua-duanya ya. Iya, biasanya bagaimana Bu Reni mengatur waktu gitu agar tugas bisa diselesaikan dengan baik? Ayo. Ya, biasanya sebelum-sebelumnya nih, eh, Iya, Reni biasanya tuh mengatur waktu agar tugas bisa selesaikan itu eh, awalnya itu biasanya membuat target. Ya, jadi iya, dalam setiap penyelesaian tugas yang akan dikerjakan ada targetnya. Kemudian iya, misalnya nih tugas 3P, ya itu saya biasanya fokuskan jam 2 itu kan iya, mulainya karena itu pulang sekolah baru bisa diselesaikan. Karena iya, di jam 1 kan anak-anak pulangnya 1/4 itu sisanya waktu biasanya diselesaikan untuk memeriksa UH apa nilai anak segala macamnya kan. Kemudian dari hmm, jam 14.15 itu baru fokus ke tugas DGP. Jika tidak iya. selesai nanti itu lanjut lagi di rumah. Biasanya ini dikejar kalau di rumah kan misalnya kerjakan sudah sholat maghrib atau sholat isya gitu Bu Ide. Oh, begitu. Jadi antar tugas di sekolah, mana yang lebih banyak menghabiskan waktu itu Bu Reni? Biasanya tugas CGP ya Bu Ide ya. Soalnya tugas CGP kan ada aksi nyatanya, kemudian seperti kemarin kita Oke, juga melaksanakan kegiatan sosialisasi juga kan. Jadi itu iya, yang agak lama penyelesaiannya kira-kira Bu Ide.
Iya. Eh, berarti Bu Reni di tugas CGP-nya yang terkendala ya. Tadi kan Bu Reni menceritakan biasanya yang Bu Heeh, Reni lakukan agar tugas itu selesai dengan baik. Bu mhm, Reni membuat schedule ya. Jadi ya. iya, Mhm, membuat schedule, kemudian target dan mengatur waktu, kemudian selain dari menyusun schedule, mhm. atau ada target untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Apa yang Bu Reni lakukan untuk mempermudah, agar tugas ini bisa diselesaikan dengan cepat? Kira-kira apa? Iya. Ini selain apa, biasanya tuh, selain dari mengatur waktu ya, Bu Ide, saya biasanya tuh sering juga bertanya nih kepada teman-teman JKP, kemudian juga melakukan kolaborasi, ini terkait atau, terkendala jika ada terkendala dengan tugas yang dihadapi. Oke. Kira-kira itu Bu Ide, kadang-kadang juga bertanya kepada PP kan apabila ada tugas yang kurang paham, gitu. Mhm. Oke, selain dari mengatur waktu nih Bu Reni, Mhm. bukan, eee, bagaimana ya hasilnya? Biasanya jika hal itu sudah Bu Reni kerjakan, apakah sudah merasa lega, sudah terbantu atau gimana? Kalau dilihat dari, dilihat dari levelnya nih, Bu Reni Iya iya kira-kira ada di level berapa ini? Di level berapa Bu Reni nih, dalam target, penyelesaian tugasnya? Satu iya. sampai 10 kira-kira di level berapa? Kayaknya di level 7 ya. Level 7 ya Mungkin Bu ya Reni level ya? 7. Mungkin, Iya iya. sudah terbantu juga, tapi kan belum sepenuhnya terselesaikan gitu. Iya Eee, iya. waktunya Mmm, agak, ini tugasnya agak terceceran seperti tadi ya, Bu Ide ya. Mungkin oke. karena juga Iya sering oke. terbantu karena sudah curhat berbagi dengan teman JGP juga. Ini alhamdulillah juga sudah terbantu sedikit. Kira-kira Iya itu, Bu iya Ide. iya, oke. Mhm. Sekarang bagaimana hasilnya biasanya jika sudah Bu Reni kerjakan, apa sudah merasa lega, sudah terbantu atau gimana? Alhamdulillah sudah terbantu nih Bu Ide, karena kita sharing tadi ya Bu Ide ya, kita Ya? sering bertanya, kemudian kolaborasi tadi, alhamdulillah sudah Mhm. terbantu juga. Oke, iya ya Bu Reni ya. Iya Tapi memang begitulah Bu Reni ya. Itulah pentingnya kita memang harus mempunyai target gitu ya Bu Reni. iya Iya, target setiap yang kita lakukan itu agar tujuan kita itu tercapai. Kemudian kita juga harus sering ya dengan CGP lain ya, sharing dengan CGP lain biar kita bisa berbagi dan tidak panik gitu. Betul itu Bu Reni? iya betul Bu Ide, betul Bu Oke. Ide ya. Oke, dari yang kita bahas tadi nih Bu Reni, kira apa rencana Bu Reni ke depannya? Saya nih berencana dan berniat nih, punya Mhm. komitmen ya, dan berusaha mengerjakan tugas dengan baik, dengan cara membuat Oke. jadwal kapan harus agar tidak agar agar, tugas tidak menumpuk, Ya kemudian tugas juga betul. bisa diselesaikan dengan cepat, kemudian melakukan diskusi dengan teman JGP, serta melakukan Ya. kolaborasi, bertanya kepada PP dan Fasil nanti jika ada terkendala. Itu, Oke, komitmen saya betul. ke depannya Bu Ide. Iya, betul sekali Bu Mhm. Reni. Terus, apakah ada hal lain yang akan Bu Reni lakukan lagi gitu, selain membuat jadwal atau kolaborasi dengan, CGP lain, Iya. ada hal lain ya yang ingin Bu Reni lakukan lagi gitu? Iya, saya rencananya mungkin, saya akan berdiskusi dan meminta pendapat dengan kepala sekolah ya tentang pelaksanaan aksi nyata ke depannya Bu de. Kemudian Iya, karena ini kan betul. harus ada realnya, kemudian juga Iya. nanti berkolaborasi juga dengan rekan guru di sekolah. Iya iya, oke. Ya betul sekali Bu Reni ya. Sekarang, Mhm. langkah yang Bu Reni ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide yang Ibu Reni, yang Bu Reni gambarkan tadi ya. Syukurlah Oke. sekarang Bu Ide, sudah merasa agak lega ya. Iya betul. Karena Mhm. jujur saya bingung tadi Bu Ide, takut Iya. tugasnya ini tidak bisa terselesaikan dan tidak terkumpul tepat waktu Iya kan, betul apalagi betul batas sekali. waktunya nanti kan sampai 22 Desember ini ya, ya Bu Ide ya? Desember. Oh Heeh, Desember ya. Oh mhm. berarti udah kasih kali ya Bu Reni ya? Iya, betul Heeh, sekali. oke. Sekarang sudah merasa lega rasanya ya.
Kemudian Iya. dari yang sudah Bu Reni rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Reni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mm-mm. Iya. Jadi untuk hal itu dalam proses belajar mengajar ini Bu Ide akan saya fokuskan waktu sampai anak pulang sekolah. Dan Ya, masalah latihan CGP, Bu Ide nanti akan mempersiapkan modul, kan dibaca ya dulu, dipahami dulu agar betul. Ya, bisa ya, paham kan nanti kan mudah diselesaikan tugas-tugasnya. Kemudian juga ya mengatur waktu betul. dengan disesuaikan dengan jadwal ini misalnya tugas ini harus selesaikan sekian berapa lama gitu kan. Iya Harus betul. mudah gitu kan nggak panik lagi kalau sudah ada tugasnya Iya, kemudian apanya sudah diunggah dengan tepat waktu kan kita tidak bingung lagi. iya Dan kok betul. ini intinya tugas ini jangan sampai menumpuk nih Bu Ide. Kira-kira Iya seperti itu. betul. Iya betul sekali Bu Reni ya. Dukungan apa yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu Reni? Iya. Mm-mm. Ini saya akan mencoba nih Bu Ide berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait nanti bagaimana ke depannya pelaksanaan CGP ini dan dengan teman sejawat di sekolah. Nanti kan disosialisasikan juga kembali bersama mereka di sekolah. Jadi sama-sama ada lah manfaatnya gitu Bu Ide. Iya Kan betul tugas kita betul yang sekali. terpenuhi. Betul sekali Bu Reni. Oke, ide yang bagus sekali ya Bu Reni ya. Oke, semoga Iya, dapat segera terselesaikan antara tugas CGP-nya, kemudian tugas mengajarnya di sekolah juga ya Bu Reni ya. Oke, iya, kemudian lagi Bu Reni dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan tidak panik lagi begitu ya. Gimana cara amin. iya, bagaimana cara membagi waktu antara tugas CGP yang menumpuk Iya, sama tugas sekolah. Oke. Tapi kabar-kabarnya Bu Reni ngajarnya 2 kelas juga ini ya Bu Reni? iya, Iya, heeh. aduh ya nggak terbalik. Saya juga nggak terbayang nih bagaimana menghandle waktu 2 kelas ngajar, kemudian lagi Iya, tambah padat lagi ya. tugas tambahan yang lain ya Bu Reni. Iya Bu Oke, Ide. mm Oke, mudah-mudahan Bu Reni dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, kemudian dan tidak panik lagi. Ya Bu Ya, terima Reni. ya, terima kasih banyak ya Bu Wide untuk waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah dari saya. Iya, Sekarang sama-sama. saya sudah merasa sedikit lega nih Bu Wide. Semoga kita nanti Iya, menjadi guru-guru yang bisa memberikan manfaat dan bisa mengajak rekan iya. sesama guru untuk selalu bisa menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke, sama-sama Bu Reni. Oke, sama-sama. Mm-mm. Kalau begitu lain kali nanti kita cerita-cerita lagi ya Bu Wide ya. Oke, dengan Terima senang kasih Bu hati Wide. Bu Reni. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan waktu yang sesingkat ini ya Bu Reni ya, dapat Ya, memberi manfaat dan bisa memberi solusi dari persoalan yang Bu Reni hadapi. Kemudian ke iya, depannya bisa lebih bersemangat dan tidak terkendala lagi ya Bu Reni. Oke, baik Bu iya, Reni. Em, iya. Insya Allah mungkin besok-besok kita ketemu lagi ya, tapi calling dulu ya Bu Reni ya. Nah, maklum, Iya. sama-sama sibuk juga kita. Oke. Iya, terima kasih. Nah, terima kasih Bu Ide. Salam sehat dan Sibuk Bu bahagia. Reni, Selalu untuk kita ya Bu Ide salam ya. sehat, sama-sama. Nah, Yuk, Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam. Oke, oke baiklah. Demikian tadi coaching singkat antara Bu Reni sebagai coachi, kemudian Bu Wide sebagai coachnya, yaitu tentang permasalahan Bu Reni tentang cara membagi waktu antara tugas-tugas mengajar di sekolah dengan tugas-tugas yang lainnya. Baiklah untuk kali ini presentasi coaching berikutnya yaitu antara coach Bu Wide, kemudian Bu Reni coachnya Bu Wide, kemudian Bu Reni sebagai coach, di mana Bu Wide mempunyai permasalahan sebagai seorang guru, kemudian Bu Reni sebagai seorang kepala sekolah. Bu Wide meminta solusi kepada Ibu Reni tentang permasalahan Iya. yang dihadapi siswanya. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu.
Waalaikumsalam Bu Wide, selamat siang Bu Wide. Iya, begini Bu, sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, telah mengganggu waktu istirahat siangnya Ibu nih. Oke, apa Ibu memiliki waktu agak sebentar Ibu? Mau sharing Oh, gitu Bu? Mm-mm. oh jelas ada Bu Wide, Insya Allah ada kok. Em, Iya, Mari masuk ke ruangan. Mungkin kira-kira apa yang akan Ibu Wide bicarakan gitu, kira-kira nanti bisa dibantu. iya begini Bu. Eh, Sebenarnya saya ingin meminta masukan nih dari Ibu. Oke, mengenai siswa saya gitu Bu di kelas Ibu. Sekarang kan saya ngajar di kelas 5 ya Bu. Saya ngajar di kelas 5. Eh, saya mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus gitu Ibu. Jadi mau minta solusi dari Ibu begitu. Persoalannya jadi kelas Bu Wide apa? Eh, Begini Ibu, saya karena saya ngajar kelas 5 ya Ibu. Ada salah Iya, satu siswa saya ini yang masih belum mengenal huruf gitu Ibu. Jangankan membaca, mengenal huruf aja tidak kenal gitu Bu. Kadang ditanya huruf A, dijawab O, ditanya huruf B, dijawab C gitu. Jadi saya bingung juga gitu Bu. Eh, apa yang harus saya lakukan terhadap murid saya ini sementara eh, dia murid saya sekarang di kelas 5. Sebentar lagi juga akan naik ke kelas 6. Jadi mohon pencerahan bagi Bu Reni gimana alternatif apa yang harus saya lakukan gitu Bu terhadap siswa saya yang berkebutuhan khusus ini Ibu. ya. Baik Bu Wide. Tadi kan Bu Wide Iya, sudah menceritakan tentang siswanya yang berkebutuhan khusus gitu. iya, iya. Kira-kira apa ada enggak rencana atau langkah-langkah yang akan Bu Ide ambil untuk menangani persoalan ini? Sebenarnya gini Bu, eh, kebetulan saya kan termasuk pembina UKS juga di sekolah ya Bu. Jadi Ya, waktu itu ada eh, saya diperintahkan untuk mengikuti pelatihan tentang di Dinas Kesehatan Kota Solo gitu Ibu kan. Kebetulan ya, berkaitan dengan masalah sosial murid gitu memang berhubungan dengan psikolog juga yang datang waktu itu. Jadi setelah sharing pas saat pertanyaan, saya kemukakanlah masalah yang saya hadapi dengan murid saya di sekolah gitu Ibu kan karena saya ya, mempunyai siswa udah kelas 5 tapi masih belum bisa belum mengenal oh, huruf gitu Ibu kan. ya, Jadi pas itu langsung dijawab dibalas oleh psikolog tersebut eh, eh, apakah Ibu dengan menaikkan anak terus dari kelas 3 memang dia anak-anak ini sudah siswa saya ini sudah pernah tinggal juga di kelas 2 di kelas 3. Jadi pas sama saya di kelas 5 eh, ketemu gitu kan. Jadi pas ya, bertanya sama psikolog dijawabnya gitu kan bagaimana kendalanya Ibu sementara siswa saya di kelas 5 ini masih belum mengenal huruf gitu sementara dia udah kelas 5. Terus psikolog berkata lagi apakah Ibu udah itu tandanya dengan menaikkan terus anak itu ke level ke tingkatnya dari kelas 4 naik ke kelas 5 apakah guru-guru Ibu juga udah menyatakan kalau mereka sayang kepada Anda siswa tersebut ya. Tidak Ibu ya, kata beliau kan beliau langsung menjawab tidak Ibu bukannya sayang kepada murid dengan menaikkan terus gitu kan dengan secara iya, tidak sadar dengan tidak sendirinya Ibu sudah menelantarkan murid tersebut katanya. Terus menelantarkan maksudnya gimana Ibu? Nah, jadi tanda tanya bagi saya kok saya iya, menelantarkan nih anak. Nah, sementara ya kasihan juga karena ditinggal-tinggal terus walaupun itu kan naik. Jadi karena guru kelas 4 menaikkan kelas 5, saya ngajar di kelas 5 pun tuh merasa gitu. Jadi cuma karena nggak tahu huruf. Jadi ternyata dengan menaikkan anak tersebut
kita sudah menelantarkan mereka. Jadi karena Ibu juga mantan kepala apa ya Bu ya, Bu Reni ya, jadi curhat Iya. gitu ke Ibu gitu. Menelantarkannya dari segi apa gitu Ibu. Saya Iya. juga merasa nggak senang gitu. Apakah saya harus turunkan lagi anak ini ke kelas 4 gitu kan. Iya, Um, iya. Setelah kami sering terus sama psikolog tersebut, memang tempatnya ini bukan di sekolah kita, di sekolah umum Ibu. Itu kata tersirat dari yang diberikan oleh psikolog tersebut nih Bu Reni. Jadi karena Iya. Ibu Reni sebagai kepala sekolah apa gitu Bu, sharing coachingnya ini sama Ibu, apa yang harus saya Iya. lakukan ini Bu. Ini karena Iya. berhubungan dengan pelatihan yang saya terima kemarin gitu Ibu. Eh, Mohon pencerahannya Bu Reni. iya. Ini persoalannya kan Ibu yang menangani ya persoalan Iya, tentang siswa yang berkebutuhan khusus. iya Ini betul. sekarang bertanya nih Bu Ide, soalan ini sebelum-sebelumnya ada enggak siswa yang berkebutuhan khusus pernah Bu Ide ajarkan gitu? Kalau yang karena saya mungkin karena di kelas tinggi juga nggak pernah ngajar di kelas rendah kali ya Bu Reni ya. Jadi pas Iya. ketemu siswa yang seperti ini, jadi saya jadi apa gitu, jadi tantangan tersendiri bagi saya udah nyediain waktu sepulang sekolah rutin itu Bu Reni. Saya Iya. ngajar gitu kan sendiri pada saat anak-anak sudah pulang, saya beri waktu-waktu untuk pengayaan apa remedial membaca Iya. juga, mengenal huruf. Tapi alhasil hal tersebut tidak membantu saya gitu Bu Reni. Itu usaha selama ini yang sudah saya lakukan terhadap siswa saya yang satu ini Bu Reni, bukan berarti nggak ada usaha gitu kan. Iya, Saya udah iya. berusaha untuk ngajarin, kemudian saya Iya. kasih dari hati ke hati lah ngajar setelah anak-anak yang lain biar dia nggak merasa minder juga sama teman yang lain ya Bu Reni ya. Iya, Ya iya. jadi saya luangkan waktu untuk ngajar dia membaca dan mengenal huruf sepulang sekolah gitu Bu. Itu Iya. Bu Reni. Kira-kira ini di level berapa nih siswanya nih Bu Ide yang anak ini? Oh, lihat level ya Bu Reni ya. Oke, kalau Ya. dilihat dari level, kalau untuk menulis tulisannya bagus Bu Reni, untuk menulis cuma dia kan bisa Hmm. menulis dari yang ada di buku misalnya kan. Tapi kalau untuk mengenal huruf, dia yang menulis sendiri apa yang disampaikan itu memang Iya. saya memberinya di level 2 kali ya Bu Reni ya, 2 dan Iya, 3 iya. gitu. Ya, tapi Iya, anaknya iya. normal, enjoy anaknya Hmm. gitu, bersemangat, nggak ada minder, nggak ada apa. Cuma inilah kekurangan dia gitu, Bu Reni. Jadi apa ya alternatif solusi yang harus saya Oh, saya iya. lakukan gitu. Jadi saya Iya, jadi iya. bingung juga. Sementara dia mau ke kelas 6 juga nanti ya, Bu Reni gitu. Iya, mhm. Heeh. Ini targetnya Bu Ide ini apa untuk ke depannya? Untuk menghadapi, Iya. siswa yang seperti ini, apa rencana Bu Ide ke depannya nanti? Karena, Iya. solusinya nanti heeh. Kira-kira seperti apa Apa itu Bu ya Bu Ide? Rini ya, kalau rencana saya karena saya mempunyai anak apalagi udah kelas 5 mau naik kelas 6 pastilah saya menginginkan siswa saya ini bisalah mendapat pembelajaran dia enjoy juga dia pembelajaran setidaknya dia bisa mengenal huruf, bisa membaca gitu Bu Rini. Ini jangankan membaca huruf aja mereka tidak tahu. Jadi salah satu Iya. yang terfikir dalam pikiran saya sekarang yaitu mungkin dengan berkonsultasi dulu dengan orang tuanya ya Bu Reni, Iya. kemudian lagi satu itu yang utama karena ini udah sebulan pembelajaran Bu Reni kan apalagi nanti mau Iya. meet juga apa yang mau diisi nanti gitu ya Bu Reni ya. Sekedar Iya. menyalin catatan aja bisalah dia gitu. Tapi kalau dalam belajar apa yang mau dibaca saat ujian gitu, apa yang mau dijawab gitu kan. Jadi salah Iya. satu solusi dulu saya mau panggil orang tua, Mhm. kemudian setidaknya eee ya menginginkanlah orang tua bisalah berkonsultasi tentang anak dengan psikolog gitu Bu Reni. Iya. Mungkin itu jalan yang terfikir dulu agar tidak anak-anak ini siswa saya ini tidak berlarut-larut dengan keadaannya gitu. Itu ya. Ya Iya. setidaknya saya harus
saya menemui orang tuanya gitu kan dengan kunjungan ke Ya. rumah. Kalau di sekolah mungkin adalah namanya orang tua mungkin ada minder-minder juga gitu, gengsian juga kalau anak-anaknya seperti ini gitu Bu Reni. Mungkin itu Ya. alternatif yang dulu saya apakan Bu Reni. Solusinya Ya. gitu kan. Iya. Tadi kan Bu Ide tadi menyampaikan tadi kan Hmm. sudah diselesaikan dengan cara yang pertama manggil orang tua ya Bu Ide ya. Iya, Kemudian kunjungan ke ya rumahnya kali kunjungan Bu ke Reni. rumah. Oh, kunjungan ke rumah. Kemudian Iya, diskusi juga dengan orang tuanya ya Bu Ide ya. Kemudian iya, tadi ada Bu Ide melakukan apa? Konsultasi dengan psikologi juga. iya psikolog Nah, anak gitu. atau ada solusi enggak dari kepala sekolahnya di situ Bu Ide mengenai siswa yang apa berarti kebutuhan khusus ya? Seperti mengenai siswa Iya, berkebutuhan khusus. Ada enggak seperti apa tanggapan dari kepala sekolah gitu atau ada rencana Bu Ide ke depannya apa kira-kira itu? Ini saya curhat nih karena ibu pernah menjadi mantan itu ya Bu Redi ya. Karena Iya. Bu Redi pernah menjadi itu Kak, bisa nggak itu Bu? Alternatif yang ketiga saya itu Bu, selain ke orang tua, kemudian konsultasi ke psikolog anak dengan orang tuanya gitu. Bisa tidak Iya. Bu, kalau seandainya kita bekerja sama dengan guru yang ya ahli lah di bidangnya Ibu. Kalau di sekolah umum kan nggak ada ya Bu, guru-guru itu ya Iya. Bu ya. Karena Bu Redi tahu Mhm. sendiri kan Bu, pernah menjabat di sekolah luar biasa juga kan Bu. Nah, jadi kalau di Iya. sekolah kita, sekolah umum kan nggak ada gitu Bu kan. Jadi Mhm. solusi saya yang kedua itu alternatifnya ya mendatangkan guru ABK lah gitu Bu. Setidaknya ini siswa saya ini berada di posisi yang mana dia gitu kan, berkebutuhan khususnya dari segi apa gitu kan. Nah, itu Iya. mereka yang lebih tahu ya Bu ya. Mungkin itu Iya. Bu, dua solusinya. Yang pertama kunjungan orang tua, Ya, orang kemudian tua, yang kemudian kedua mencari mendatangkan guru ABK. Makanya saya mohon solusi juga dengan Ibu Reni gitu kan. iya, iya. Iya gitu Ibu. Oh, itu Iya, kira-kira berarti agak tenang juga sedikit Ibu, ada sedikit tambahan solusi juga ya Bu ya. Berarti ada iya. pelatihan juga nanti ya Bu di sekolah-sekolah umum ini untuk anak-anak Ya, di sekolah umum. siswa-siswa yang berkebutuhan khusus di sekolahnya gitu ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Iya. Reni Iya, Bu Bu. Ide. Iya, Iya Bu Bu. Ide. Mudah-mudahan bisa Mudah-mudahan. terbantu. Kira-kira nih sudah merasa lega atau gimana nih Bu Ide? Alhamdulillah udah lega Ibu. Ini udah merasa terbantu juga nih Bu. Jadi setidaknya masalah yang saya hadapi nantinya bisalah terselesaikan nantinya gitu ya Bu ya. Setidaknya saya pengen lah anak-anak ini siswa saya ini karena kasihan juga karena dia mau kelas 6 ya Bu. Jadi Iya. nantinya mereka bisalah lebih mendapat pembelajaran sama lah dengan teman-temannya yang lain gitu. Kasihan juga belum Iya. tahu huruf, belum pandai Iya. membaca gitu Bu Reni. Ini lagi Bu Ide, Ya, nih sekarang kan ini Bu Ide sudah melaksanakan itu sudah membimbing siswa yang berkebutuhan khusus tadi. Apa komitmen Bu Ide untuk kedepannya nanti menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus? Jika ada menghadapi lagi ini, jika ada apa lagi ya Bu ya. komitmen? Iya. Komitmennya ya. Berkolaborasi lah dengan orang tua gitu Ibu. Dengan berkolaborasi dengan orang tua kita tahulah gimana keadaan siswa kita agar tidak berlanjut kayak seperti sekarang ini gitu ya Bu. Sudah kelas 5 gitu ya. Jadi kasihan Iya. juga anak-anak. Sangat setuju dengan Bu Ide. Iya. Mudah-mudahan Bu Saya Ide juga bisa sangat bersyukur Bu, seandainya ada pelatihan-pelatihan untuk sekolah inklusi, setidaknya kita guru-guru yang ada yang dari sekolah umum juga tahu keadaan siswa kita. Kita kan tahu juga Bu, kalau setiap murid itu punya karakteristik berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, juga dengan kemampuannya gitu Ibu kan. Bu Terima Ide. kasih banyak Bu Reni. Sama-sama Bu Ide. Mungkin Iya. ini dengan kita berdiskusi ini sharing-sharing ya Bu Ide ya. Mungkin mudah-mudahan hal ini bisa terbantu oleh Bu Ide nanti ke depannya. Iya, Ya Bu Ide. Iya, makasih ya Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Maaf Assalamualaikum Bu dulu ya Ide. Ibu ya, sudah Ya. mengganggu waktunya Bu.
Enggak apa-apa. Kasih Ini Bu, senang berbagi. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi coaching singkat kami dengan Bu Reni sebagai Ketua Kepala Sekolah dan Bu Ide sebagai guru yang mengajar siswa inklusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, really sorry. I think the coaching is over. So I come to you and talk Yang you. inklusif Wan ya.